Bayangkan kalau selama ini panduan makan yang kita harapkan bisa membuat kita sehat, ternyata justru bisa membuat kita sakit. Bahkan ini berkontribusi pada 10 penyakit paling mematikan di Indonesia. Kok bisa begitu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan jelaskan mengenai kenapa sih panduan isi piringku ini bisa menyebabkan 10 penyakit paling mematikan di Indonesia. Mungkin kita bicara based on data, ya. Bisa kalian lihat di sini datanya akan saya tampilkan. Jadi data ini adalah menurut data WHO sampai dengan tahun 2019. Bayangkan, ini baru sampai 2019. Kalau sekarang mungkin bisa lebih lagi, ya, dengan pola hidup kita yang semakin wadidau, ya. Yang pertama, penyakit yang paling mematikan dengan kasus terbanyak adalah stroke. Ya, tentunya kita tahu stroke ini paling susah ditolong karena ini kondisinya paling fatal. Itu 131,8 kasus per 100.000. Kemudian yang kedua adalah penyakit jantung dengan rekor adalah 95,68 kasus per 100.000 kasus. Kemudian diabetes, ya, ini adalah 40,78 kasus per 100.000 dan ini yang meninggal. Jadi kalau yang belum meninggal, mohon maaf ya, ini kalau kita bicara mengenai data, yang sakit tapi belum sampai meninggal, ini tidak tercatat di sini. Oke? Dan semua penyakit ini, jadi kalau kalian lihat keempat, kelima, dan seterusnya bisa dilihat datanya di sini, tapi kita akan fokus di 3 besar ini dulu aja, ya. Karena kita fokus ke 3 besar, yang next, yang lain-lain mungkin kita akan bahas next time. Dari 3 besar, yang kontributor terbesarnya dari 3 penyakit paling mematikan di Indonesia ini, semuanya sebetulnya punya reason atau punya akar masalah yang sama. Apa itu, Dok? Oke, yang pertama adalah stres oksidatif yang terus-menerus. Atau mungkin yang selama ini mungkin kalian dengar radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif. Itu adalah salah satunya. Yang kedua adalah peradangan. Ya, tentunya adalah peradangan bisa akut, bisa kronis, tapi paling banyak adalah yang kronis sifatnya. Ini yang bisa dibilang adalah silent killer. Kemudian adalah yang ketiga, hiperinsulinemia. Artinya apa? Level insulin yang tinggi secara terus-menerus. Jadi 3 ini sebetulnya adalah akar masalah dari 3 penyakit ini juga. Stroke, kemudian jantung, dan diabetes. Oke. Nah, lalu apa hubungannya, Dok, dengan isi piringku atau panduan makan yang selama ini kita adopsi, ya, di Indonesia? Nah, jadi panduan makan ini setiap negara berbeda-beda, ya. Ada di USDA itu punya menetapkan sendiri, kemudian Australia itu juga punya piring makan sendiri, punya acuan sendiri-sendiri. Dan menurut saya isi piringku ini sebetulnya lebih baik dibandingkan apa yang ditetapkan di USDA di Amerika dan di negara-negara lain. Saya rasa sih isi piringku ini kalau kita cek ya di sini, kalau kalian bisa cek juga gambarnya, jadi ini adalah isi piringku yang ditetapkan oleh Kemenkes. Bisa kalian lihat pembagiannya seperti apa, porsinya seberapa, sayuran, buah-buahan, makanan pokok, lauk pauk gitu. Kalian bisa lihat di sini. Ini sebetulnya sudah jauh lebih baik, ya. Nah, tapi mungkin kalian kurang relate. Kayaknya saya kalau makan itu nggak ini deh, Dok. Saya kayaknya memang selama ini jarang beracuan pada ini. Mungkin teman-teman, Sobat Sehat, mungkin lebih relate dengan yang namanya nasi kotak. Ya, nasi kotak. Ya.
Bayangkan kalau kalian mungkin beberapa dari kamu kerja di kantor ya, atau mungkin kalian kerja freelance, kalian sering dapat kalau event-event, kalian sering dapat nasi kotak. Apa nasi kotak itu isinya? Nasi, lauk, ya lauknya macam-macam, kemudian juga ada mie-nya, ya. Kemudian ada kentangnya, sambal goreng kentang mungkin, sayuran sedikit, kemudian kerupuk. Ya, itu kan isinya nasi kotak secara umum seperti itu ya. Mungkin kalau yang lebih mewah ya, itu mungkin isinya bisa lauknya lebih banyak, ada dua jenis, lauk yang nabati dan lauk yang hewani. Tapi secara umum komposisinya seperti itu. Itu. Nah, jadi awal mulanya nasi kotak itu dari mana komposisi seperti itu? Ya dari acuan isi piringku ini salah satunya. Ya, yang dulunya mungkin ya ada disebut 4 sehat 5 sempurna dan lain-lain, tapi acuannya dari situ. Oke. Nah, kita bahas dulu mengenai isi piringku. Kenapa isi piringku ini perlu kita perhatikan? Ya, apakah ini baik? Apakah ini dalam arti perlu kita revisi? Ya, kita bahas dulu. Isi piringku kalau kita lihat di sini ya, saya juga gambar ulang di sini, tapi kalian bisa cek lagi lebih baiknya cek dari sumber aslinya. Jadi di sini saya hanya menggambar ulang. Jadi sepertiga dari setengah ini, Jadi setengah kita bagi lagi ya. Sepertiganya adalah lauk pauk. 2/3-nya adalah makanan pokok. Nah, lalu untuk sisi sampingnya, sisi satunya, kita bagi setengah lagi, 1/3-nya adalah buah-buahan, 2/3-nya adalah sayuran. Itu adalah isinya, isi piringku. Kemudian di sampingnya ada dikatakan minum 8 gelas air per hari. Aktivitas 30 menit per hari. Kemudian juga cuci tangan pakai sabun. Nah, sebetulnya kalau saya bedah secara nutrisinya dari lauk pauk, mostly isinya adalah protein dan lemak gitu ya. Jadi tergantung dari komposisinya, banyak sedikitnya proteinnya, lemaknya tergantung dari jenis lauk pauknya. Lauk pauk hewani, nabati ya bermacam-macam. Kemudian buah-buahan ya, kemudian sayur-sayuran dan makanan pokok ini semuanya tergolong adalah karbohidrat. Nah, bayangkan jadi dari semua ini yang saya arsir merah ini, semuanya adalah karbohidrat. Itu. Nah, apakah ini yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita? Apakah ini yang benar-benar membuat kita sehat? Atau justru sebaliknya? Oke, kita akan mulai bedah satu persatu. Ya. Dulunya memang dikatakan kalau buat teman-teman sobat sehat yang seusia dengan saya, mungkin lebih kenal dengan istilah 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi ketahuan usianya berapa ya. Nah, kemudian setelah 4 sehat 5 sempurna, kemudian kita beralih ke gizi seimbang. Nah, gizi seimbang atau yang sekarang mungkin diaplikasikan ke isi piringku ini. Nah, masalahnya di sini. Apa itu seimbang? Menarik bukan? Ya. Apa itu seimbang? Karena justru dengan kata-kata yang bias ini, seimbang ini yang bisa menjadi rancu, bisa menjadi ambigu mengenai diet dengan gizi seimbang itu. Kalau kita beracuan pada beberapa website yang nasional, ya website resmi, yang dikatakan gizi seimbang itu seperti ini. Protein, entah itu nabati atau hewani, 2-3 porsi. Kemudian makanan pokok, ya makanan pokok itu apa? Nasi, kemudian kentang, sagu, gandum, ubi, ya jadi tergantung dari daerahnya di Indonesia. Anda tinggal di daerah mana, makanan pokoknya berbeda-beda. 3-8 porsi. Yes, 3-8 porsi. Ya, ini makanan pokoknya. Kemudian ini belum termasuk buah-buahannya, 3-5 porsi. Dan sayuran itu juga 3-5 porsi. Kenapa sih saya selalu katakan dalam arti kita perlu memahami sebetulnya makanan-makanan ini kandungannya apa saja. Kan kita punya 3 makronutrisi ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Masalahnya apa? Kalau kita bilang seimbang, apakah semuanya ini harus 50-50? Ya kalau kita bagi 3 mungkin 33,333% semuanya. Kalau kita katakan seimbang itu semuanya sama rata gitu ya jumlahnya. Tidak seperti itu. Kita lihat dari sini pun kita sudah melihat bahwa di sini kalau kita bicara mengenai isinya, karbohidratnya, 3 ini itu isinya karbohidrat semua sama seperti yang saya arsir tadi yang di atas ini ya. Nah, apakah ini seimbang?
Kalau kita lihat dari situ, apakah ini yang kita butuhkan dengan jumlah karbohidrat yang sekian banyak? Itu yang perlu kita pertanyakan. Dan selama ini kalau kita beracuan pada angka kecukupan gizi atau yang disingkat dengan AKG yang kalian bisa temukan di berbagai macam label nutrisi kemasan, makanan-makanan kemasan, itu semuanya beracuan pada 2000 kalori. Nah, pertama, setiap orang itu punya kebutuhan yang berbeda kalau kita mau bicara mengenai kalorinya. Sering sekali saya mengatakan bahwa kebutuhan kalori pria dan wanita itu juga tidak bisa kita pukul rata. Kalau pria 2000, kalau wanita 1500. Bahkan ada wanita-wanita yang punya kebutuhan kalori yang lebih besar daripada pria. Ya, tergantung dari komposisi tubuhnya, berat badan, usia, tinggi badan, aktivitas, dan lain-lain. Yang kedua, tidak semua kalori, nah ini yang lebih penting ya, tidak semua kalori itu punya efek yang sama di dalam tubuh kita. Ya, karena apa? Karena karbohidrat itu direspon oleh hormon yang berbeda, oleh enzim yang berbeda di dalam tubuh kita ketika kita konsumsi kalori dari protein atau lemak. Sedangkan kita konsumsi karbohidrat sekian banyaknya. Sekali lagi, saya bukan bicara bahwa semua karbohidrat sama, tentunya berbeda. Ya, karbohidrat yang kita makan dari roti putih, dari kentang, dari roti gandum. Mungkin kalian selama ini berpikir, oh ada karbohidrat kompleks, ada karbohidrat simple. Roti gandum lebih bagus daripada roti putih. Kalau kita makan nasi merah lebih bagus daripada nasi putih. Is it? Apakah itu benar-benar seperti itu? Oke. Jadi kalau kita bicara sekali lagi, ya, dan kebutuhan orang sehat ini berbeda dengan orang sakit. Padahal yang lebih menariknya lagi adalah selama ini banyak orang yang tidak merasa sakit dan mereka merasa kalau mereka sehat. Ya, jangan heran kenapa banyak orang yang tiba-tiba merasa kok tiba-tiba orang ini langsung sakit kritis. Karena apa? Karena selama ini pemahaman orang sehat itu adalah tidak sakit. Ya, padahal orang sehat itu bukan orang yang tidak sakit. Jadi kalau kita bicara mengenai kesehatan dan kesakitan, itu ada yang suatu namanya kontinum, ada yang suatu namanya spektrum. Jadi ketika kalian itu berada di tengah-tengah, kalian mungkin tidak merasakan sakit, tapi kalian juga tidak sehat. Dan ini yang menyebabkan banyak masalah-masalah kesehatan yang nanti arahnya ke 3 penyakit yang besar tadi, diabetes, kemudian penyakit jantung, dan yang pertama adalah stroke. Ini terjadinya karena apa sih? Bukan karena ketika kalian makan sesuatu, kalian langsung diabetes. Iya kan? Nggak seperti itu kan? Kalian makan sesuatu, kemudian kalian stroke. Nggak seperti itu juga. Karena apa? Karena 3 penyakit mematikan ini adalah penyakit yang terjadi secara kronis. Karena menaun. Ketika kalian makan kalau kalian diare itu beda cerita. Mungkin kalian salah makan, kalian diare. Tapi panduan makan yang seperti ini, kalau sekarang bayangkan, panduan makan yang ditujukan untuk membuat kalian sehat. Kalau panduannya saja tidak membuat kalian sehat, gimana kalian bisa mengaplikasikan? Ya, kalau panduan yang selama ini kita harapkan bisa membuat kita sehat, ini tidak membuat kita sehat, lalu kita mau bergantung pada apa lagi? Ya, apa mau bergantung pada diet defisit kalori yang selama ini kalian dengar di diet coach atau diet influencer, health influencer? Ya, apakah kita mau beracuan pada itu? Kayaknya mungkin lebih relevan kayaknya dok kalau saya beracuan pada diet defisit kalori. Well, I don't think so. Ya, karena tidak semua kalori punya efek yang sama. Dan kebutuhan orang sehat itu berbeda dengan orang sakit. Dan kita perlu pahami apa sih esensi arti yang sehat. Bukan tidak sakit. Ya, oke. Jadi gimana dok? Apakah isi piringku ini sehat atau justru bikin kita sakit? Yang pertama, sebetulnya yang masalah bukan di isi piringkunya. Masalahnya di mana? Pertama, masalahnya adalah kurangnya edukasi mengenai gizi. Ya, terutama kita bicara konteksnya di Indonesia. Banyak orang yang tidak paham bahwa gizi itu bukan berkaitan dengan diet. Nah, selama ini saya sangat sering mendengarkan mungkin gizi itu selalu berkaitan dengan penurunan berat badan, meningkatkan berat badan, stunting, dan lain-lain. No, it's not only those way. Ya, jadi bukan cuma itu saja kalau kita bicara mengenai gizi, tapi apa? Kita bicara mengenai kesehatan metabolik yang tadi saya sebutkan, ya, seperti penyakit jantung, penyakit diabetes, stroke, itu semuanya adalah kesehatan metabolik dan itu sangat berhubungan dengan gizi. Kalau kita kurang paham, kita kurang edukasi mengenai itu, jangan heran banyak orang yang punya masalah di situ. Ya, kita seringkali punya masalah di hal-hal yang kita tidak tahu.
Yes, tepat sekali. Ya, yang kedua adalah terlalu banyak produk instan. Well, makanan, minuman, bumbu instan dan lain-lain. Ya, atau yang biasanya kita kenal dengan sebutan ultra processed food. Oke. Dan yang ketiga, isi piringku menurut saya ini juga kurang relevan. Ya, kalau kita terapkan dengan pola hidup saat ini. Ya. Karena apa? Karena banyak orang sekarang maunya instan. Banyak orang sudah tidak peduli dengan dalam arti komposisinya harus sekian persen. Kurang relevan juga. Ya. Jadi kalau kita terapkan dengan apa? Dengan kalau misalnya kita makanan pokok kita pilih sumber yang baik. Kalau kita sekarang tidak tahu porsi, kita bilang porsi 2 sampai 3 porsi. Porsi itu berapa? Berapa besar porsi itu? Karena kalau kita bilang 1 piring, Dok. 1 piring yang mana? Nah, 1 mangkok yang mana? Itu. Jadi kalau saya rasa ini kurang relevan kalau diterapkan ke zaman sekarang, terutama dengan pola makan orang, pola hidup yang semuanya serba mau cepat gitu. Jadi porsi ini kurang relate gitu ya, kurang tepat gitu. Jadi mungkin secara konsep besar mungkin baik, tapi ketika kita terapkan secara personal ini kurang relevan itu. Lalu gimana, Dok? Kalau piring sehat menurut Dr. Hans gimana nih? Yang lebih relevan nih, yang lebih bisa masuk untuk ke semua kalangan gitu. Terutama untuk orang-orang yang kita bicaranya konteksnya orang sehat ya di sini ya. Karena kalau sakit lebih baik nanti konsultasi pribadi aja gitu. Jadi jangan di sini. Kalau di sini saya nggak bisa bantu satu persatu, tapi saya akan berikan kaidah umumnya. Gimana sih piring sehatnya menurut Dr. Hans ini yang benar-benar bisa relevan, bisa mudah untuk diaplikasikan. Oke. Jadi mungkin bisa dilihat di sini ya. Di sini 50% adalah sayuran. Nah, ini menurut saya lebih jelas nih. 50% isi dari piring kita isi sayur. Kita isi sayur. Sayur apapun boleh ya. By the way, kentang bukan sayur ya, karena saya pernah mengajar di beberapa sekolah juga. Dikatakan saya adakan seminar di saya, banyak murid-murid yang masih kecil-kecil, mereka menganggap kentang itu sayur. Kentang itu bukan sayur ya, kentang itu umbi-umbian, makanan pokok ya. Jadi sayur-sayuran di sini brokoli, sawi, tauge, wortel, tomat, itu semua sayuran. Itu 50% isinya. Kemudian isinya di sini 30% ya, 30% itu adalah lauk pauk. Nah, boleh hewani, boleh nabati, tentunya proses pengolahannya juga diperhatikan. Dan yang terakhir, 20% sisanya ya, adalah makanan pokok atau ya buah-buahan. Itu. Nah, karena apa? Karena di sini pembagiannya sudah lebih jelas. Sayur-sayuran ini termasuk memang karbohidrat, tapi berbeda penyerapannya karena juga mengandung serat yang lebih tinggi, komposisi nutrisinya berbeda juga dengan buah-buahan. Ya, jadi kenapa sayur-sayuran saya tidak gabung dengan buah-buahan? Karena mereka punya profil nutrisi yang berbeda. Justru buah-buahan di sini saya gabungkan dengan makanan pokok. Ya, jadi kalau kalian sudah konsumsi makanan pokok, misal konsumsi nasi, mie, kentang, nggak perlu konsumsi buah, nggak apa-apa, asal kalian konsumsi sayuran. Tapi kalau kalian lebih prefer konsumsi buah aja, Dok, saya lebih suka makan buah, nggak konsumsi nasi, kentang, mie, roti, pasta, dan lain-lain juga it's okay. Itu lebih baik. Jadi kalian batasi kuotanya 20%. Sisanya 30% dari lauk pauk dengan proses pengolahan yang baik. Saya rasa ini jauh lebih bisa membuat kita sehat dan menjauhkan kita dari 10 penyakit mematikan tadi. Ya, buat yang mungkin sudah mengaplikasikan ini, mungkin pasien-pasien yang sudah konsul sama saya, boleh juga kasih testimoninya di kolom komen di sini. Dan buat kalian yang merasa ini bermanfaat juga boleh share supaya kita semua jadi lebih sehat menuju Indonesia sehat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. Saya akan jelaskan mengenai kenapa sih panduan isi piringku ini bisa menyebabkan 10 penyakit paling mematikan di Indonesia. Yang pertama, penyakit yang paling mematikan dengan kasus terbanyak adalah stroke. Ya, yang kedua adalah penyakit jantung. Kemudian diabetes. Ya. Lalu apa hubungannya, Dok, dengan isi piringku atau panduan makan yang selama ini kita adopsi ya di Indonesia? Gimana, Dok? Apakah isi piringku ini sehat atau justru bikin kita sakit? Yang masalah bukan di isi piringkunya. Masalahnya di mana? Pertama, masalahnya adalah kurangnya edukasi mengenai gizi. Yang kedua adalah terlalu banyak produk instan. Well, dan yang ketiga, isi piringku menurut saya ini juga kurang relevan. Ya,